ETF spot Bitcoin catat arus masuk sebesar 254,80 juta US$. ETF spot Bitcoin menerima total aliran dana masuk atau inflow sebesar 254,80 juta US$, pada perdagangan Senin, 18 November. iShares Bitcoin Trust, ETF spot Bitcoin milik BlackRock, masih menjadi produk yang konsisten selama sepekan terakhir dengan mengalami arus dana masuk sebesar 89,30 juta US$, dan penerima arus masuk terbesar. Selanjutnya, dana masuk juga diperoleh Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund sebesar 60 juta US$, Grayscale Bitcoin Mini Trust 54,40 juta US$, Bitwise Bitcoin ETF 24,40 juta US$, ARK21 Shares 13,20 juta US$. Sementara itu, VanEck Bitcoin ETF dan Grayscale masing-masing hanya mendapatkan satu digit, yakni 7,70 juta US$ dan 5,80 juta US$. Meskipun banyak aliran dana yang masuk, terdapat beberapa ETF spot Bitcoin yang tidak menerima arus dana sama sekali, yakni Invesco Galaxy Bitcoin ETF, CoinShares Valkyrie Bitcoin Fund, Franklin Templeton, dan Wisdom Tree. Sebagai informasi, harga Bitcoin saat ini berada di posisi 91.901 US$ atau mengalami kenaikan sebesar 1,41% dalam 24 jam terakhir. Trump Media berencana akuisisi platform kripto Bakkt. Truth Social, platform media sosial milik Donald Trump, dikabarkan berencana untuk mengakuisisi Bakkt, platform kripto asal Amerika Serikat. Apabila pembelian ini berhasil, nantinya platform tersebut akan menjadi bagian dari konglomerasi bisnis Trump. Tak hanya itu, Trump juga dikabarkan akan memegang 53% saham dan mengakuisisi Bakkt dari pendirinya yaitu Intercontinental Exchange, operator New York Stock Exchange. Langkah ini dinilai dapat menunjukkan keterlibatan Trump terhadap industri kripto, serta membawa banyak perubahan terhadap Bakkt sejak didirikan pada tahun 2018 lalu. Sebagai informasi, ICA meluncurkan Bakkt sudah lebih dari setengah dekade yang lalu dan mempertahankan 55% sahamnya. Sejak awal berdiri, Bakkt ditujukan sebagai platform perdagangan kontrak berjangka Bitcoin hanya untuk kelas institusi. Ex-CEO Binance AS masuk daftar kandidat ketua SEC. Mantan CEO Binance Amerika Serikat Brian T. Brooks disebut masuk ke dalam daftar kandidat Chairman SEC. Data terbaru dari Kalshi, platform perdagangan, posisi terkuat ketua SEC masih diduduki oleh Dan Gallagher 61%, Paul Atkins 14% dan Brooks berada di posisi ketiga yakni 11%. Kabar ini tentu mengejutkan lantaran Brooks pernah ditunjuk 2 kali oleh Trump sebagai Acting Comptroller of the Currency, atau pengawas keuangan mata uang AS dari 2020 sampai 2021. Presiden AS terpilih Donald Trump diketahui menyebut nama Dan Gallagher untuk menjadi calon terkuat untuk ketua SEC. Sehingga, sampai saat ini namanya masih berada di posisi teratas. Tambahan informasi, pemilihan ketua SEC akan dilakukan oleh Presiden AS yang dikonfirmasi oleh Senat. MicroStrategy rilis surat utang demi akuisisi Bitcoin 1,75 miliar US$. MicroStrategy mengumumkan menawarkan surat utang konversi tanpa bunga dengan tenggat waktu pada Desember 2029. Perusahaan tersebut akan mengumpulkan dana senilai 1,75 miliar US$ untuk membeli Bitcoin. Penawaran tersebut akan tersedia bagi investor institusional dan pembeli non-AS tertentu. Tujuan MicroStrategy adalah untuk menggunakan laba bersih agar dapat menambah muatan Bitcoin serta keperluan perusahaan lainnya. Perusahaan yang terletak di Tyson Corner, Virginia ini akan memberikan pilihan kepada investor yang membeli lebih dulu untuk mendapatkan tambahan 250 juta US$ berbentuk surat utang. Penawaran tersebut ditawarkan berdasarkan Peraturan 144A dari Securities Act of 1933 kepada pembeli institusional. Sementara itu, investor dari luar Amerika Serikat bisa membeli produk tersebut jika memenuhi syarat dan ketentuan menurut aturan yang sama. ETF spot Ethereum catat rata-rata arus masuk 192,7 juta US$. ETF Ethereum, dana yang diperdagangkan di exchange, mencatatkan arus rata-rata dalam sepekan mencapai 192,7 juta US$. Hal ini bisa menjadi kabar baik karena arus masuk lebih besar dibanding arus keluar.
Fidelity menjadi perusahaan yang mendominasi dana masuk terbesar yakni 115,5 juta US dollar pada tanggal 11 November. Meskipun demikian, pada hari berikutnya perusahaan tersebut tidak menerima pendanaan sama sekali dari investor. Sementara itu, pada 12 November terdapat aliran dana yang besar dari iShares, ETF spot milik BlackRock, sebesar 131,4 juta US dollar dan disusul kembali oleh Fidelity sebesar 101,7 juta US dollar. Dapat dipastikan dana arus masuk berada di atas rata-rata selama sepekan, menandakan bahwa arus dana masuk tetap konsisten dengan keadaan market yang stabil. Sebagai informasi, harga Ethereum sendiri saat ini berada di posisi 3.112 US dollar dan tetap stabil di atas angka 3.000 US dollar. Ekspansi Crypto.com akuisisi perusahaan lokal di Australia. Crypto.com telah memperluas kehadirannya di Australia dengan mengakuisisi perusahaan lokal Fintech Securities, sebuah perusahaan pialang dan perdagangan lokal yang diatur oleh Securities and Investment Commission Australia. Dengan mengakuisisi Fintech Securities, Crypto.com dapat menawarkan layanan pialang yang lebih komprehensif, memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan aset digital dengan lebih mudah dan efisien. Meskipun kami menyadari bahwa saat ini ada panduan terbatas tentang regulasi kripto di negara ini, kami bekerja sangat erat dengan pemerintah dan ASIC dan melakukan apa yang kami bisa sebagai pemain industri lokal yang bertanggung jawab, sebut General Manager Crypto.com Fakul Talwar. Respon pasar terhadap strategi baru ini umumnya positif. Dengan adanya Fintech Securities, diharapkan dapat memberikan pengalaman perdagangan yang lebih baik dan lebih aman bagi pengguna di Australia. Qantas Tether luncurkan stablecoin baru, USDC dan EURC. Qantas, perusahaan blockchain yang didukung oleh Tether, telah meluncurkan dua jenis stablecoin, yakni USDC dan EURC. Diketahui, keduanya sudah sesuai dengan regulasi Markets in Crypto Assets, peraturan Uni Eropa yang mengatur aset kripto. Sebagai informasi, USDC dipasangkan dengan dolar AS, sementara EURC dipasangkan dengan euro. Sehingga, memberikan pengguna stablecoin kelebihan dengan terjaganya nilai tukar terhadap kedua valuta fiat ini. Di lain sisi, peluncuran ini dinilai dilakukan saat yang tepat bagi investor kripto Eropa. Sebab, peraturan Markets in Crypto Assets akan meregulasi keduanya, yang mulai berlaku pada bulan Desember. Ditambah, stablecoin ini memanfaatkan teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, transaksi internasional juga dapat dilakukan tanpa biaya konversi mata uang. Warga Amerika tengah rayakan pesta Bitcoin atas kemenangan Trump. Para penggemar Bitcoin di Amerika tengah dilaporkan berkumpul di San Salvador, ibu kota El Salvador. Diketahui, mereka merayakan harga Bitcoin yang melonjak karena Donald Trump berhasil memenangkan kontestasi politik terbesar di Amerika Serikat. Diketahui, Bitcoin naik menjadi 75.011 US dollar, Rabu 6 November setelah Trump diumumkan menjadi pemenang Pilpres 2024. Tak hanya itu, aset digital ini juga meroket ke harga 91.788 US dollar, Senin 18 November, menjelang pelantikan calon presiden AS yang pro-Bitcoin tersebut. Trump mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang kapitalis, dia akan menghapus peraturan yang tidak diperlukan. Bitcoin berkembang sangat cepat, dan seluruh dunia memperhatikan El Salvador sebagai negara pertama yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, ujar penggemar Bitcoin di El Salvador Charlie Stephens. Metaplanet terbitkan obligasi 11,3 juta US dollar demi akuisisi Bitcoin. Metaplanet, perusahaan investasi bidang teknologi asal Jepang, berniat meningkatkan nilai investasi Bitcoin, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, dengan menjual surat utang senilai 1,75 miliar yen Jepang atau setara 11,8 juta US dollar dengan suku bunga rendah sebesar 0,36%. Sebelumnya, untuk pertama kalinya, Metaplanet membeli sebanyak 117,7 BTC seharga 7,19 juta US dollar pada bulan April lalu. Beberapa bulan kemudian, perusahaan itu meminjam 6,8 juta US dollar dari MMXX Ventures untuk membeli Bitcoin lagi. Tidak berhenti di situ,
Pada bulan Oktober, perusahaan asal Jepang itu kembali membeli 156 BTC seharga 10 juta US$. Kini, Metaplanet menjadi perusahaan pemegang Bitcoin terbesar kedua di Asia dengan total aset mencapai 1018 BTC senilai 92,18 juta US$. Dengan begitu, Bitcoin telah menyumbang hampir 19% dari total nilai kapitalisasi pasar Metaplanet. Terlebih, BTC melonjak 32,76% dalam kurun waktu sebulan terakhir, dengan harga senilai 90,748 US$ saat video ini dibuat, Senin 18 November. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar cryptocurrency. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari Crypto Investor. See you!